Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini, saya akan menceritakan tentang firasat mau wafatnya almarhum Bapak Haji Sanali. Ikuti kisahnya setelah yang satu ini. Almarhum Bapak Haji Sanali tinggal di Desa Kenongo, RT 10 RW 4 sebelah timur. Abahnya Cak Tohir. Jadi almarhum Bapak Haji Sanali ini yang biasanya ngimami sholat di Masjid Baitur Rahman. Sekitar 3 bulan sebelum wafat almarhum Bapak Haji Sanali, saya setiap hari Jumat saya disuruh mijitin ke rumah beliau. Jadi almarhum Bapak Haji Sanali ini selalu menyuruh saya untuk mijitin sampai sebelum saat Isya udah selesai. Jadi cuma sebentar aja. Jadi hampir rutin setiap hari Jumat. Saat saya mijit, beliau sering bercerita mengenai mbah saya. Jadi pernah cerita kalau mbah saya ini ada yang bisa mijit. Kalau tidak salah bapaknya Mbah Jo. Jadi beliau cerita kalau ada yang bisa mijit, makanya saya disuruh mijitin sama almarhum Bapak Haji Sanali ini. Jadi hampir setiap hari Jumat setelah sholat maghrib, itu pun cuma sebentar, ini sebelum sholat Isya udah selesai. Jadi nggak lama mijitnya. Dan itu hampir setiap hari Jumat. Jadi almarhum Bapak Haji Sanali ini kalau manggil saya kadang dengan pakai tepuk gitu aja. Kalau manggil saya tinggal sini di AW saya, tinggal saya samperin ke almarhum Bapak Haji Sanali, ada apa Pak? Nanti malam habis maghrib jangan lupa mijitin saya. Jadi setiap hari Jumat sore kalau ketemu selalu saya dipanggil untuk mijitin. Suatu hari saat saya mijitin almarhum Bapak Haji Sanali, ada suatu keanehan. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi waktu itu hari Jumat yang terakhir sebelum wafatnya beliau, jadi dia infokan ke saya, tiba-tiba bicara ke saya seperti ini, Arif, awakmu pernah tindian nggak? Jadi kalau bahasa Jawanya sih tindian itu semua indera aktif tapi nggak bisa bangun. Jadi almarhum Bapak Haji Sanali tanya ke saya, kamu pernah tindian? Pernah Pak. Yaitu kalau orang meninggal seperti itu, seperti orang tindian, kata beliau. Jadi almarhum bilang ke saya, tindian itu
persis kalau orang meninggal. Jadi orang meninggal itu kelihatan sekitarnya semua kelihatan, tapi tidak bisa bangun, dan indera pendengar pun bisa aktif, tapi nggak bisa, kitanya nggak bisa bangun. Ya persis seperti tindian. Jadi tindian itu kan memang seperti tidur, mata tertutup, tapi bisa melihat di sekitar, di depan kita bisa melihat. Terus misalnya ada suara apa atau apapun itu bisa mendengar. Itu yang tindian, jadi nggak bisa bangun. Jadi info beliau meninggal itu seperti tindian. Dan hari itu hari Jumat yang terakhir dia bercerita mengenai itu, dan Jumat yang sebelumnya nggak pernah cerita yang seperti itu. Jadi agak aneh itu mengenai saat hari Jumat yang terakhir itu. Jadi dia bilang yang mengenai tindian itu, dan firasat saya nggak bakalan terjadi aneh-aneh. Pada hari Jumat itu memang tidak seperti biasanya. Yang pertama tadi dia bercerita mengenai tindian. Setelah itu pas saya setelah mencidin, pas mau pulang, biasanya tanpa salaman sama saya. Jadi kalau saya yang hari Jumat sebelumnya, kalau saya pulang tanpa salaman, biasanya Pak saya pulang tuh. Dan yang hari Jumat waktu itu Abah Sanalinya minta salaman saat itu. Jadi ya saya salaman, terus, dan saya ingat juga pas hari Jumat terakhir itu di Masjid Baitur Rahman saat salat Jumat juga bersalam-salaman, ada di dekat teras masjid. Saya pun juga bersalaman waktu itu pas hari Jumat sebelum mencidin itu, selesai salat Jumat. Setiap hari saya aktivitas nyiram kecambah di rumahnya Abah Edi. Jadi rumahnya Abah Edi di sebelah baratnya rumahnya almarhum Bapak Haji Sanali. Waktu itu hari Minggu pagi, seperti biasa saya nyiram kecambah sekitar jam 6 pagi. Saya sekitar hanya 1 jam aja nyiram kecambah. Setelah itu saat jam 7 pagi saya pas mau pulang, ada almarhum Bapak Haji Sanali itu di teras, dan beliau melambaikan tangan ke saya. Jadi kayak seperti ini, dia ke arah saya. Terus saya dengan isyarat, dengan matuk gitu aja, ngibah gitu. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata pada hari itu saya bertemu yang terakhir kalinya dengan almarhum Bapak Haji Sanali. Jadi pada saat hari Minggu itu malamnya beliau ke rumah sakit. Jadi beliau dirawat di rumah sakit opname, dan ke hari besoknya, hari Senin siang, beliau wafat.
Jadi hanya hanya selang sehari aja saya ketemu sama beliau, yang pada saat pulang dari nyiram kecamah itu dia nggak bilang apa-apa, cuma hanya isyarat pakai tangan, melambai tangan ke arah saya. Saya nggak ada curiga, nggak ada keanehan sedikit pun saat itu. Dan ternyata pada saat itu saya bertemu dengan terakhir kalinya dengan almarhum Bapak Haji Sanali ini. Saat pada hari Senin, saya seperti biasa aktivitas buat tas di rumahnya Master. Jadi sekitar jam 11 siang ada info bahwasanya ada berita duka, yaitu almarhum Bapak Haji Sanali sudah wafat. Di saat itu saya kaget karena kemarin saya masih bertemu dengan beliau. Di waktu itu saya ikut bertaziah sama teman-teman, sama ikut mengantarkan ke makam. Dan saat dimakamkannya, saya berani langsung mendekat ke dekat pemakamannya. Kalau sebelumnya kalau orang yang ada yang wafat, saya paling menjauh, jadi nggak pernah mendekat saat mau dimasukkan ke liang kubur. Dan saya pertama kali berani melihat di dekat saat jenazah mau dimasukkan ke liang kubur, lihat almarhum Bapak Haji Sanali ini. Saya berani dengan mendekat di dekat liang kubur tersebut. Jadi agak ini, jadi nggak nyangka gitu, baru kemarin saya masih bertemu dan sekarang sudah wafat. Dan memang pada hari Jumat kemarinnya itu yaitu yang menceritakan tentang Tidian itu. Jadi menceritakan ke saya itu kalau orang meninggal ya seperti Tidian itu. Jadi terbaring tapi tidak bisa ngapa-ngapain, seperti pasrah aja. Jadi semua indera penglihatan bisa melihat meskipun matanya tertutup, itu kelihatan. Jadi misalkan ada siapa yang di depannya kelihatan. Banyak pernah dengar di ceramah-ceramah, kalau orang sudah wafat, saat mengantarkan ke jenazah ke makam kan tahu kan, jadi siapa saja yang ikut mengantarkan jenazahnya. Jadi mungkin memang benar yang disampaikan almarhum Bapak Haji Sanali ini. Jadi seperti Tindian itu, indera penglihatan sama pendengaran itu aktif. Sekian kisah pendek saya yang menceritakan tentang firasat mau wafatnya almarhum Bapak Haji Sanali. Ikuti kisah-kisah menarik yang lainnya
hanya di channel Kisah Pendekku. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga lancar rezekinya dan sehat walafiat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga lekas subscribe biar tidak ketinggalan info video Kisah Pendekku menarik yang lainnya. Terima kasih.